cara menjawab sebuah pertanyaan dari segi filsafat itu harus ada aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ini baru dari ontologi saja sudah terjawab. Pesantren diajarkan ada dorong makan, ada dorong zaman. Sudah itu saja. Bahwa dorong itu punya makna tiga, li, min, dan min, dari, milik, dan di. Kitabu Zaidin berarti apa? Kitabu li Zaidin, kitabe Zaid, miliknya Zaid. Khotmu hadidin, cincin besi, maksudnya apa? Cincin dari besi. Maka Islam Nusantara adalah Islam fi Nusantara, Islam di Nusantara. Selesai. Artinya apa? Cara menjawab sebuah pertanyaan dari segi filsafat itu harus ada aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ini baru dari ontologi saja sudah terjawab. Anda perlu banyak belajar di pesantren. Makanya saya sangat bangga ketika salah satu kelas itu yang di Kubang Pari itu justru berada di pondok pesantren. Paham ya? Paham enggak ini? Karena situ yang datang baru segini udah paham. Aslinya sudah selesai ini, baca sendiri pulang. Nah, Islam Nusantara itu apa? Islam Nusantara artinya Islam yang berada di Indonesia dengan karakternya adalah melakukan relasi agama dan budaya. Kata kuncinya di situ. Maka Islam Nusantara itu tidak memandang budaya itu harus di bumi hanguskan, tetapi budaya diterima, kemudian difilter dan dilestarikan. Akulturasi budaya. Makanya orang NU itu tetap selamatan, tetap sedekah laut. Jangan kayak udan-udanan sama primen. Yang santri biasanya udan langsung metu. Ya, udan-udanan. Jadi bagaimana mengkombinasikan antara Islam dan budaya. Maka Islam Nusantara itu tidak pernah menolak budaya. Ada sedekah laut, sedekahnya Islam. Ada sedekah gunung, sedekahnya Islam. Karena sedekah itu bahasa Islam, sedekah menjadi sedekah. Ketika pulang bawa cangkingan, artinya berkat. Berkat itu Islam karena dari akar kata barokah. Acaranya apa? Ritualnya selamatan. Itu selamatannya itu Islam. Kenapa? Dari kata salam. Tapi rangkaian ritual-ritualnya itu dulu adalah budaya sebelum ada Islam. Maka Islam Nusantara yang pertama ciri khasnya adalah mengakomodir budaya. Telung dina mitung dina matang ulu nyatus mendak pisang, mendak pindo, kemudian kol. Ini yang kadang orang salah tangkap. Kol, bukan haul, beda kol. Kol itu tahun pertama setelah mendak pindo. Ini oleh ulama-ulama Nusantara tidak dibuang. Kenapa? Karena dalam konteks epistemologi, kalian itu yang harus dipelajari adalah bukan hanya materinya, tapi metodenya yang lebih penting. Orang kalau menguasai metode, itu materi sedikit bisa dijabarkan banyak. Tapi orang banyak materi tidak menguasai metode, itu walaupun punya sekali banyak materi, dia tidak akan pernah bisa menjelaskan pemikiran-pemikirannya. Maka kuasailah metode. Ada kalimat at-tariqah huwa ahammu minal madah. Metode itu jauh lebih penting dari materinya. Jadi kalau dalam konsep sejarah sebelum ada Islam, itu orang Jawa sudah tahu bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan.
alam semesta ini ada yang menciptakan. Tapi mereka tidak tahu harus disebut apa. Mereka menyebutnya dengan Sang Hyang Taya. Sang Hyang Taya itu apa? Kosong hampa, ten kena, kinayang apa? Tidak bisa disenggol, tidak bisa disentuh, tidak bisa diraba. Ketika ulama datang, Wali Songo datang, oh itu maksudnya Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Mukhalafatul hawadits. Oh Allah. Mereka susah bilang Allah. Kata Pak Kiai, Allah, 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 lam taqim, lam jalalah, Allah, Allah nggak bisa. Kamu biasanya nyebut apa? Pangeran. Kalau enggak Gusti, ya sudah pakai itu saja. Maka sampai sekarang banyak orang Kubang Pari nyebut Allah dengan Pangeran, dengan Gusti. Karena ngaji Nabi akeh Kang Imam di Pondok Fathur Rahman nyebutnya lengkap, Duh Gusti Allah. Paham ya? Anak rewel nyebutnya oh ya Allah Duh Gusti Pangeran, bisa bandel teman ya. Nah, Sang Hyang Taya ini setelah Nyainya datang, Nyai tanya, kamu itu Sang Hyang Taya untuk memuja yang menciptakan langit itu apa? Mereka sebut kita harus menyembah. Menyembah siapa? Sang Hyang. Makanya disingkat sembahyang. Kata Pak Kiai, bukan sembahyang. Kalau saya sholat pakai shot, huruf sotir, kangelan. Ya sudah, kamu biasanya apa? Saya nyebutnya sembahyang. Sampai sekarang masih banyak orang Brebes yang menyebut sholat dengan sembahyang. Sama ulama-ulama pesantren dibiarkan tidak apa-apa karena substansinya sama, yang dimaksud adalah sama. Makanya sampai sekarang banyak, kamu mau kemana? Saya mau sembahyang. Sembahyang di mana? Nih langgar. Sang Hyang Taya itu punya dua sifat. Yang pertama adalah sifat baik yang disebut dengan Sang Hyang Tunggal, dan sifat jahat yang disebut Sang Hyang Wenang atau Sang Hyang Ismaya. Jadi kalau hujan sampai mendatangkan banjir, berarti sifat Tuhan yang Sang Hyang Ismaya. Tapi kalau hujan itu menjadikan tanaman subur, berarti Sang Hyang Tunggal. Orang kalau punya sifat yang menjadikan baik Sang Hyang Tunggal itu, maka dia akan punya pi. Tapi kalau yang punya sifat yang tidak baik akan punya sifat tu. Maka sampai sekarang kalau selamatan itu pasti ada berkat yang jumlahnya 7 untuk orang tua, sebab orang tua sudah punya kebaikan yang lebih banyak, yang kemudian disebut aringandani, disebut pitutur. Aringain dalan disebut pituduh. Kalau nolong orang disebut pitulung. Itu sama Wali Songo tidak dihilangkan. Kenapa? Karena Wali Songo itu menerima tradisi masyarakat yang lampau, kemudian dikombinasikan dengan ajaran Islam. Itu salah satu ciri Islam Nusantara adalah bagaimana mengkombinasikan budaya-budaya lokal dikemas menjadi warna keislaman. Kata kuncinya di situ. Maka orang Islam zaman dulu tidak mengganti namanya dengan nama-nama Arab, tidak. Wali Songo yang mayoritas adalah keturunan Arab mengganti namanya. Siapa namanya? Saya Raden Rahmat. Wong kangelan, wong Jawa ngomong Raden Rahmat. Rahmat salah. Akhirnya diganti apa? Saya Sunan Ampel. Kalau Ampel, desa Ampel. Saya Sunan Gunung Jati. Orang paham ke Gunung Jati sebelah kono. Orang mengatakan saya Bonang ke Lombonang sebelah kanan. Maka sampai sekarang ulama-ulama pesantren lebih dikenal kampungnya daripada nama pesantrennya. Pesantren Babakan padahal Mahadut Tolaba. Pesantren Salafiyah padahal Lowong Rani. Orang lebih kenal nama Kempek, lebih kenal nama
Butet lebih kenal nama Kaliwungu, lebih kenal nama Lirboyo, lebih kenal nama Plosok daripada nama pesantrennya yang berbahasa Arab. Maaf, mudah-mudahan ini bukan apa namanya, bukan ujub. Tadi moderator menyebut saya masih terahnya pendiri NU. Betul, saya masih terahnya pendiri NU. Saya punya mbah namanya Mbah Nulojoyo. Orang akan berpikir, kiai kok namanya Kiai Nulojoyo. Kenapa kok Kiai Nulojoyo? Untuk lebih mendekatkan orang kampung dengan Islam, karena nama yang ke Arab-Araban waktu itu masih sangat jarang. Namanya siapa? Raden Syahid, tapi lebih dikenal Sunan Kalijogo. Mungkin Kang Sururi kalau hidup pada zaman dulu namanya bukan Sururi, wong itu Arab, tapi mungkin jadi Sunan Kali Pemali. Orang jadi paham, itu loh Kali Pemali di situ. Nih. Kata kuncinya adalah kembali membumikan Islam yang masih di atas, dibumikan ke tanah Jawa. Maka kalau sekarang ada masjid, kok namanya Masjid Barokah, Masjid Miftahul Ulum, itu sudah wajar karena Islamnya sudah lama. Tapi kemarin ada musola namanya musola Langgeng, ada musola namanya musola Cipta Rasa, itu tidak masalah dalam tradisi Islam Nusantara. Tetapi karena sudah ada kombinasi, maka ada orang namanya Widodo ditambah Ahmad Widodo. Ada orang namanya Subandrio ditambah Muhammad Subandrio. Ada orang namanya Rianto ditambah Ahmad Rianto. Kombinasi Islam yang datang dari Arab dengan tetap tidak meninggalkan aspek lokal. Maka memahami Islam Nusantara tidak lepas dari aspek sejarah. Saya punya mbah. Mbahnya itu namanya Jawa semua. Yang dulu-dulu. Padahal aslinya punya nama Arab. Kak Sururi, saya kalau hujan kayak gini saya jadi ingat mbah saya. Maki Ageng. Itu namanya Syekh Sarifudin, tapi disebut dengan Ki Ageng Selo. Orang paham itu loh Selo. Joko Taruh itu loh, Taruh di sana. Padahal namanya itu adalah Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdul Rahman. Tetapi nama-nama Jawa tetap dipakai untuk kembali mendekatkan masyarakat yang masih sangat minim pemahamannya kembali kepada Islam. Sehingga dengan sangat mudah orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia itu masuk ke agama Islam. Nah, inilah yang disebut dengan dakwah kultural. Maka ciri khas Islam Nusantara adalah dakwah kultural. Walaupun sekarang dakwah kultural itu juga sudah mulai luntur. Contoh, Sunan Kalijaga itu dakwah itu dengan gamelan, wayang. Tapi pesantren sebagai warisan para ulama dulu hampir tidak ada wayang sama sekali. Dan itu sebetulnya jelek. Maka bagaimana kita menghidupkan wayang, bagaimana kita menghidupkan gamelan, tetapi dalam upaya siar dakwah kultural. Maka saya sangat sepakat kalau STI itu membuka ekstrakurikuler belajar dalang, wayang, dan gamelan. Kalau salah satu orientasi STI adalah Islam Nusantara, dan sekarang sudah ada mata kuliah Islam Nusantara. Dan semenjak mata kuliah ada, mesti saya yang disuruh ngajar. Padahal itu bosan memang. Jadi sederhana sekali Islam Nusantara. Islam Nusantara itu bagaimana kombinasi antara lokal dengan Islam yang universal. Islam itu universal, penutup pakaian itu universal. Enggak Islam Jawa, enggak Islam Eropa, enggak Islam Arab, itu harus tutup aurat semua. Tetapi Islam Nusantara meyakini bahwa kearifan lokal, jenis pakaian itu diserahkan kepada masing-masing tempat. Maka orang Arab pakai gamis,
orang Eropa pakai jas, maka Islam di Nusantara Jumatan cukup pakai sarung, pakai kopiah, pakai baju koko. Kenapa? Nutup auratnya universal, tetapi sarungnya adalah kearifan lokal. Paham ya? Kata kuncinya di situ. Nah, saya menyalakan ini sebetulnya hanya untuk biar agak terang padanya. Jadi nggak usah saya jelaskan. Intinya di situ. Ya, karena tadi sudah gelap sekali. Maka dalam tradisi Islam Nusantara, mohon maaf, tidak usah pakai anta antum. Ente kemana? Antum kemana? Abi sini, Abi sini, Umi sini. Orang Jawa tidak perlu pakai itu. Kenapa? Karena kita Islam Nusantara kombinasi antara Islam yang universal dengan kearifan lokal. Jenengan ajeng tidak tundikan bapak, ibu, jenengan, sampeyan, Kang Mas, Adi Mas, itu seperti itu. Artinya apa? Itu nggak salah. Tapi menggunakan anta, antum, ente itu juga tidak salah. Maka dalam Islam Nusantara silahkan mau pilih yang mana. Orang Jawa pakai gamis boleh, tapi kalau alasannya pakai gamis karena Rasulullah pakai gamis, itu kurang tepat. Kenapa? Karena gamis itu kearifan lokal orang Arab. Rasulullah pakai gamis, Rasulullah jenggoten. Abu Jahal pakai gamis, Abu Jahal jenggoten. Bedanya Rasulullah wajahnya senyum, Abu Jahal wajahnya bersemut. Jadi kalau ada orang kubang tari, Jumatan mangone gamis, jenggote dawa, tapi wajah bersemut, berarti putune Abu Jahal. Tetapi ada orang kubang tari Jumatan, pakai sarung, pakai koko, pakai kopiah, pakai sajadah, wajahnya senyum menyenangkan, sedekah di kotaknya banyak, berarti walaupun tidak pakai gamis, dia adalah pewaris Nabi. Kenapa? Karena substansinya bukan pada pakaian, tetapi substansinya adalah senyum, sehingga mudah atau ramah dilihat orang. Adik-adik yang saya cintai, ini pembukaan mukadimah, kita akan lanjut dengan dialog. Intinya Islam Nusantara adalah kombinasi antara budaya dan agama, baik itu budaya dalam bentuk akulturasi, dalam bentuk kombinasi, dalam bentuk kompromi, dalam bentuk kolaborasi, dan banyak sekali negosiasi, banyak sekali pribumisasi, banyak sekali. Yang intinya Islam Nusantara adalah menerima kearifan lokal sebagai bagian dari dakwah kultural untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat beliau. Menarik sekali dengan paparan yang singkat, simple, mencoba kemudian memaparkan sesungguhnya ketika bicara Islam Indonesia adalah Islam Nusantara yang syarat dengan muatan-muatan budaya lokal atau yang disebut dengan local wisdom. Maka apa yang menjadi kultur ini kemudian dikawinkan sebuah nilai Islam, sehingga beberapa yang sudah dilakukan atau tradisi yang sudah berjalan sampai kemudian nama-nama ini kemudian tidak serta-merta itu kemudian tidak lepas dari Islam. Tetapi sesungguhnya ketika bicara Manggar, ketika bicara Suro kalau kemudian di Sumatera, dan ketika bicara kemudian tadi yang namanya sedekah laut dan sebagainya, itu sesungguhnya ada substansi Islam yang di sana. Nah, sehingga dengan demikian memahami Islam Nusantara ini harus disandingkan dengan kultur budaya Jawa, maka sesungguhnya Islam Nusantara dalam Islam yang ada di Nusantara. Ini seperti halnya Gus menyampaikan sebuah tulisannya, itu adalah idofah yang di dalam idofah itu menyimpan makna fi. Nah, tadi dalam itu ada menyimpan makna dorong. Nah, ini di dalam literatur atau kemudian literatur nahu, ya. Jika Islam Nusantara kan sebenarnya mudof dan mudof ilaih.
Islam yang ada di Nusantara. Oleh karena itu, dari paparan beliau tentunya akan memancing adik-adik yang hari ini kemudian hadir bersama kita untuk memahami lebih jauh sesungguhnya di balik Islam Nusantara sampai kemudian Islam yang hari kemudian berkembang, dan memang di Indonesia ini tidak ada peraturan yang memprotektif secara tegas Islam yang seperti apa. Jika ketika tadi bicara Islam Jawa, Islam Sumatera dan sebagainya, ini sebenarnya akan mengerucut di dalam sebuah kata Islam Nusantara. Ini itu sekedar pengantar yang bisa kami sampaikan. Tentunya kita akan lebih banyak membuka wacana diskusi, wacana eksplorasi pemikiran-pemikiran beliau yang beliau doktornya, disertasinya mengambil riset di Jalawastu. Ada kampung Jalawastu, kampung budaya, itu adalah beliau riset disertasinya di sana, berusaha untuk menyandingkan bagaimana kemudian budaya dan kemudian berdekatan dengan Islam yang hari kemudian berkembang di Indonesia dengan sebuah jargon yang diusung oleh NU dengan Islam Nusantara. Kendati pun hari ini tidak hadir FPI atau HTI, tetapi tentunya sekali lagi akan mengisi ranah kognitif panjenengan ketika kemudian pasca hari ini berhadapan dengan FPI, berhadapan dengan HTI, panjenengan semua, kalian semua ada di masa sudah dibekali dengan hari ini, sehingga tidak akan mundur menghadapi mereka-mereka. Beberapa bulan yang lalu kami sudah buku di Cirebon, memang betul Pak Susakro, ketika yang hadir orang NU, nah sebenarnya NU so pada baik terima kasih dulu. Di Cirebon kemarin hadir Kapolres, kemudian ada orang Laskar Mujahidin FPI, sendiri seru di sana itu. Tetapi hari ini kita mungkin akan lebih pada pemahaman kognitif yang nanti akan bisa memperkaya wacana pikiran untuk sebagai peluang senjata agar jika kita menghadapi mereka-mereka yang kemudian berhenti dengan Nusantara, kita kemudian paham betul apa itu Nusantara. Jadi itu sekedar ulasan, dan kita akan lebih banyak untuk mendiskusikan Islam Nusantara tentang menentukan NKRI. Kami senangkan kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat yang mahasiswa dan dosen untuk feedback, untuk kemudian menanyakan atau kemudian berdiskusi tentang judul yang kita usung, Pendudukan Islam Indonesia. Kami silakan. Ya, monggo Mas dibantu kita. Mohon disebutkan saking putih. Yang kedua, ya, dari barisan paling utara ya, dan tengah. Saya untuk yang putra, yang putri, Mas Putri. Ayo, saya kira ada banyak pertanyaan, tetapi kemudian bagaimana menanyakan, monggo. Barisan yang sebelah sini, satu lagi. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Namun sebelum saya menanyakan kepada penulis buku Menumbuhkan Islam Indonesia, dahulu saya akan menyampaikan sebuah ucapan terima kasih. Pertama kepada Bapak Ketua STEK Brebes, para dosen STI Brebes yang dalam hal ini iya. Kami merasa bangga atas kehadiran STI Brebes, meskipun kami tidak dilahirkan dari rahimnya STI Brebes, tapi lahir dari pangkuannya STI Brebes,
karena baru saja terus terang kalau kami tidak ada STAI Brebes, barangkali kami tidak bisa menyelesaikan program pasar sarjana NPD untuk tahun ini. Jadi alhamdulillah ini kami sampaikan kepada STAI Brebes bahwa telah menjadi tepat bagi kami dalam penyelenggaraan program pasca sarjana kerjasama dengan Universitas Wahid Hasyim Semarang. Dan saya berharap adik-adik mahasiswa yang sudah lulus tahun ini Pak Dokter, calon dokter, mudah-mudahan cepat, mudah-mudahan bisa melanjutkan dengan adanya kerjasama itu, sehingga dilahirkan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan kita yang lahir atas kerjasamanya STAI Brebes. Kemudian satu hal yang barangkali saya ingin tanyakan ini berkaitan dengan penulisan buku Islam Nusantara. Saya tidak asing lagi dengan Kang Akrom. Kang Akrom ini beliau sejak dulu saya kenal ketika masih kandepat. Jadi mungkin angkatannya unda-undi Mas. Jadi mungkin saya sama-sama dari UIN Walisomo, dari IAIN Walisomo dulu. Yang ingin saya tanyakan langsung, barangkali nanti yang lain tidak dapat kesempatan ini, yaitu tadi sebetulnya saya mau menanyakan, kok ini bukunya meneguhkan Islam Indonesia? Karena kebanyakan buku yang berkisar membahas tentang Islam ini rata semuanya Islam Nusantara. Tapi pertanyaan saya sudah dijawab tadi. Jadi saya udah nggak bisa jawab, bisa nanya sudah. Sudah dijawab. Kenapa kok ini judulnya meneguhkan Islam Indonesia? Tapi sudah dijawab. Terima kasih. Selanjutnya satu hal lagi. Jadi Islam Nusantara ini yang ingin saya tanyakan dari buku ini, karena terus terang belum baca sepenuhnya, yaitu tentang Islam Nusantara yang ada di kita itu apakah masih berkisar dengan budaya saja atau sudah kemudian merembet kepada hal-hal yang lain seperti akidah, syariah, dan yang lainnya. Maksud saya, karena saya masih sekilas membaca di sini tentang adanya zakat, karena Mas Akrom adalah salah satu pengurus BAD di kabupaten juga. Kemudian toleransi, karena Mas Akrom juga barangkali pengurus FKUB juga, jadi paham betul beliau. Itu saja Mas barangkali yang saya tanyakan. Terima kasih, dan saya ini terus terang silaturahmi dengan pihak STAI untuk menyampaikan rasa terima kasih kami, dan sekaligus dengan dosen-dosen dari STAI Brebes. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh iya, nama saya Nur Syarif. Ini dengan Pak Bahrun ini jauh-jauh dari Cikesar, kecintaan kami terhadap keilmuan untuk ingin tahu sampai di mana pembenahan buku ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.